Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ben Raya. Di video kali ini kita akan membahas tentang grammar and translation conditional sentence. Nah, conditional sentence ini teman-teman tipenya ada 3, teman-teman. Ada tipe 1, tipe 2, dan tipe 3. Kalau teman-teman perhatikan di sini, tipe 1-nya ini ada tipe 1A, teman-teman. Tipe 1A ini ada if clause-nya. If clause itu sub clause-nya ya, atau anak kalimatnya. Polanya adalah if ketemu dengan simple present. Sedangkan main clause-nya atau induk kalimatnya ini menggunakan simple future. Ketika teman-teman menggunakan if di depan, if simple present, maka akan ada koma, kemudian baru simple future. Tapi kalau teman-teman simple future dulu, berarti simple future if simple present, itu tidak perlu ada koma di tengahnya. Jadi misalkan teman-teman bilang kayak gini, jika kamu tidak mencintaiku, aku akan membunuhmu. If you don't love me, I will kill you. Nah, itu akan ada koma ketika dituliskan. If you don't love me, koma, I will kill you. Tapi kalau kita balik, I will kill you if you don't love me. Itu tidak perlu ada koma. Karena if-nya ada di tengah. Begitu. Nah, tipe 1A ini, teman-teman, dia digunakan untuk menunjukkan kejadian yang masih mungkin terjadi lagi. Masih mungkin terjadi di masa yang akan datang. Jadi bisa jadi terjadi, bisa jadi enggak. Kalau kamu nggak mencintai aku akan membunuhmu. Berarti kalau kamu cinta sama saya, ya saya nggak bunuh kamu. Tapi kalau misalkan kamu tidak cinta sama saya, berarti saya akan bunuh kamu. Jadi masih mungkin terjadi, masih mungkin enggak. Itu untuk tipe 1A. Bagaimana dengan tipe 1B, teman-teman? Kalau tipe 1B ini, polanya adalah if simple present ditambah dengan simple present. Boleh dibalik ya, teman-teman. Kalau if simple present-nya di depan, maka akan ada koma baru simple present, atau boleh simple present if simple present. Kalau if-nya di tengah, tidak ada koma. Nah, dia digunakan untuk apa? Menunjukkan general truth atau present habitual action. Seperti itu. Kemudian kalau yang tipe 2, teman-teman, tipe 2 ini adalah suatu pernyataan yang digunakan untuk menunjukkan kejadian atau aktivitas yang tidak sesuai dengan masa sekarang, present, atau future. Jadi tidak sesuai dengan masa sekarang atau masa yang akan datang. Atau dalam bahasa Inggris istilahnya adalah unreal. Unreal present, unreal in the present, dan unreal in the future. Jadi tidak nyata atau tidak sesuai dengan kenyataan di masa sekarang atau masa yang akan datang. Polanya adalah if simple past, kemudian diikuti dengan past future. Ini boleh dibalik ya teman-teman, past future if simple past. Seperti tadi yang saya bilang sama aja ya, kalau if-nya di tengah nggak pakai koma. Kalau if-nya di depan nanti di tengahnya pakai koma. Terakhir adalah tipe 3 nih teman-teman. Tipe 3 polanya adalah if past perfect ditambah dengan past future perfect. Nah, bedanya apa dengan tipe 2? Bedanya adalah kalau tipe 3 ini unreal in the past, jadi tidak sesuai dengan kenyataan di masa yang lampau. Gitu. Nah, ada catatan nih teman-teman. Simple past kan ada tanda bintangnya nih. Simple past berarti simple past yang tipe 2 ya teman-teman. Simple past yang ada tanda bintangnya, kalau dia bentuknya non-verbal, non-verbal itu yang pakai was were ya teman-teman, maka verb-nya yang dipakai adalah were saja untuk semua subjek. Boleh pakai was tapi informal. Tapi formal adalah pakai were, dan yang lebih umum dipakai mau itu dalam speaking atau tulisan tetap pakainya were gitu. Itu untuk tipe 2. Oke. Kita langsung saja lanjut ke contohnya biar lebih paham ya teman-teman. Yuk kita cek. Nah, di sini teman-teman ada contoh nih, ada 4 contoh kalimat conditional sentence. Silakan teman-teman coba terjemahkan ke dalam bahasa Inggris keempat kalimat ini. Karena ada 4 kasus, berarti saya kasih waktu kurang lebih 8 menit ya teman-teman. 8 menit saya mulai dari sekarang. Oke, silahkan dicoba. Oke teman-teman, langsung aja kita bahas ya. Bisa di-pause dulu untuk 8 menitnya nanti kalau mau dicoba ya. Teman-teman, di sini ada kata jika kamu tidak membagikan foto ini di laman Anda, foto ini tidak akan muncul. Nah, ada kata jika nih teman-teman. Berarti kan pakai if ya. Oke, kamu tidak membagikan foto ini di halaman kamu. Kalau di Facebook biasanya ada ini. Kemudian foto ini tidak akan muncul. Pertanyaan saya, di sini berarti masih ada kemungkinan ya. Kalau saya nggak membagikan, ya berarti nggak muncul. Kalau saya bagiin, ya berarti muncul. Berarti kira-kira pakai tipe 1A, 1B, tipe 2, atau tipe 3? Iya, pakai tipe 1. Ini yang paling tepat adalah pakai tipe 1 gitu. Oke. Nah,
Kalau tipe 1, if-nya adalah pakai tenses apa, teman-teman? If simple present, betul. Kemudian pasangannya if simple present kalau tipe 1 adalah if simple present dengan simple future. Betul sekali. Satunya 1A ya, teman-teman, karena bukan general truth atau bukan habitual action ya. Gitu. Bahasa Inggrisnya jadi if you do not share this, kalau fotonya banyak pakai this, kalau fotonya cuma satu ya berarti this photo in this feed, atau in your feed, di laman Anda, in your feed, gitu ya. Foto ini, this photo atau it langsung boleh, this photo atau boleh it langsung, will not appear, gitu. Jadi itu untuk yang nomor satunya ya, teman-teman. Gitu. Nah, bagaimana nih dengan yang kedua? Ada kasus nih, teman-teman. Semalam hujan deras, berarti simple past dong. Last night, it rained heavily, atau it rained hard, gitu ya. Aku tidak membawa payung, berarti nggak bawa payungnya semalam. I didn't bring an umbrella. Seandainya, ada seandainya nih, seandainya itu bahasa Inggrisnya if ya. Jika andai, seandainya, andai kan itu if ya. Jika seandainya aku membawa payung, aku tidak akan basah. Kalau seandainya ada di depan, ini dikasih koma ya teman-teman, ketinggalan ya. Nah, seandainya aku membawa payung, aku tidak akan basah. Kenyataannya semalam saya bawa payung nggak? Kenyataannya saya nggak bawa payung. Berarti kalau saya nggak bawa payung, berarti kalimat seandainya aku membawa payung ini bertentangan dengan kenyataan di masa lampau. Berarti kenyataannya aku bilang aku tidak basah, berarti basah nggak? Basah. Seandainya aku bawa payung, aku nggak akan basah. Kenyataannya sebaliknya, aku nggak bawa payung dan aku kebasahan. Berarti tidak kalimat seandainya aku membawa payung, aku tidak akan basah, tidak sesuai dengan kejadian di masa lampau atau unreal in the past. Berarti pakainya tipe 3, gitu. Jadi bahasa Inggrisnya adalah if I-nya besar ya teman-teman. Yang tadi juga if-nya besar ya, tolong nanti diralat ya. If I had brought, oh ya saya lupa. Nah kalau tipe 3 itu rumusnya adalah tensesnya apa teman-teman? Ya pakainya adalah if past perfect, oke, if past perfect ya. Semoga masih ingat yang tadi dengan pasangannya yaitu past future perfect gitu. Oke. Jadi bahasa Inggrisnya adalah if I had brought an umbrella, I would not have been wet. Atau teman-teman boleh bilang dengan yang ini ya teman-teman, sebentar saya geser dulu. Nah yang ini yang bagian I would not have been wet, teman-teman bisa bilang dengan koma I would not have got atau gotten wet, seperti itu. Nah, bandingkan nih teman-teman sama yang contoh ketiga. Sekarang hujan deras. Nah, berarti right now is raining heavily, gitu ya. Kalau sekarang tidak hujan deras, berarti kalimat ini tidak sesuai dong dengan sekarang. Unreal in the present kan tidak sesuai dengan keadaan sekarang. Aku akan langsung pulang. Berarti kenyataannya aku nggak langsung pulang sekarang. Kalau tidak sesuai dengan keadaan sekarang, berarti pakai tipe yang betul. Pakai tipe yang kedua. Gitu. Rumusnya adalah kalau dia ada kalau, if, tipe 2 itu kalau ada if-nya, pasangannya dengan simple past. Nanti bisa dicek di rumusnya ya, semoga sudah hafal, kalau sudah hafal lebih enak ya. Kemudian pasangannya adalah dengan past future, begitu. Jadi bahasa Inggrisnya adalah if now it did not rain, I would go home directly, gitu.
Ya, teman-teman ya. Nah, teman-teman, ada istilah selain if yang biasa dipakai dalam conditional sentence itu adalah unless. Nah, teman-teman, unless ini dipakai, ini saya hapus dulu biru ya, teman-teman ya. If it did not rain. Nah, unless itu artinya adalah jika titik-titik tidak. Jadi kalau teman-teman pakai unless, nggak usah pakai not lagi. Unless it rained, gitu. Karena artinya udah tidak, jadi nggak usah pakai not lagi. Unless it rained, itu maknanya sama dengan if it did not rain. Seperti itu. I will go home directly. Ini hanya variasi penulisan saja ya. Mau pakai unless boleh, mau pakai if. Ketemu not juga boleh. Oke, yang terakhir adalah api itu panas jika disentuh nih, teman-teman nih. Kita ngomongin apa nih kalau api itu panas jika disentuh? Ngomongin general truth. Berarti ini tipe 1 yang B. Oke, 1B ya, teman-teman. Kalau tipenya 1B, api itu panas jika disentuh. Api itu panas berarti pakai tenses apa kalau tipe 1B? Kalau ada jika berarti pakai if. If di tipe 1B pakai simple present. Kemudian pasangan if simple present dalam 1B adalah simple present juga. Berarti ini simple present juga dong. Nah, api itu panas tidak ada kata kerja ya, berarti pakai non verbal ya bahasa Inggrisnya. Jadi fire is hot gitu. Karena dia kok if sih? Fire is hot gitu ya. Jika disentuh, if yang disentuh apa? Api. Api itu kata gantinya adalah it. Berarti if it is, karena pasif disentuh berarti jadinya if it is touched. Seperti itu. Nah, ada contoh tambahan lagi ya teman-teman. Kalau seandainya ada kalimat kayak gini. Jika aku jadi kamu, aku akan menolongnya. Kan gitu ya. Sampai kapanpun saya nggak mungkin jadi kamu dan kamu nggak mungkin akan jadi saya. Berarti kalau ada kalimat kayak gini, tidak sesuai dengan keadaan sekarang ya. Kalau dia tidak sesuai dengan keadaan sekarang, jika aku jadi kamu, aku akan menolongnya. Kenyataannya aku sekarang bukan kamu dan kamu bukan aku, berarti aku nggak menolongnya. Tenses yang dipakai adalah, tipe yang dipakai adalah tipe 2, karena tidak sesuai dengan kenyataan saat ini. Jika aku jadi kamunya, kalau ada if-nya, berarti pakai tenses simple past. Nanti teman-teman bisa lihat. Tipe 2 itu if-nya simple past ya. Pasangannya dengan past future gitu. Nah, gimana nih bahasa Inggrisnya? Nah, jangan sampai nulis dengan if I ketemunya sama was ya kalau simple past ya. Nggak boleh if I was, teman-teman. Kenapa? Apapun subjeknya tadi udah disampaikan bahwa dia akan menggunakan were. If I were you, gitu kan ya. I would help him, misalnya. Gitu. Jadi apapun subjeknya, mau she, he, they, I, we, tetap pakai were. Apapun subjeknya kalau dia conditional sentence tipe 2. Oke teman-teman, itu saja di video kali ini tentang conditional sentence-nya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.